Jadi zakat itu menyempurnakan pahala puasa karena Allah tahu persis kita puasa itu pahalanya bisa berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sharing is Caring, di mana kita ngobrol-ngobrol santai sebelum buka puasa. Masih barengan Ustadz Munif yang bakalan ngobrol sama kita sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini. Tidak terasa ini Tidak sudah terasa ikannya ikut syuting gitu kan. Ya Alhamdulillah. bagus. Ini Iya. ngone-ngone enak lanang ya Us ya. Iya. Iya kan? Kita nanti mau dibakar apa digoreng ini Us? Nanti pepes. Aja ya. Baik, kalau ngomongin soal Ramadan, itu di akhir Ramadannya nanti itu identik dengan zakat nih, Ya. Us. Ya kan ya. Kadang-kadang tuh masih ada yang bingung mengeluarkannya. Kalau kemarin sih kita pas live Vertizon tuh sempat ngobrolin soal fidyah juga ya, Us ya. Tapi mungkin nanti bisa dibahas juga fidyah, Us. Tapi sekarang kita mau ngomongin soal zakat nih, Us. Di bulan Ramadan. Ya, jadi Rasulullah ngancam, kalau kamu punya kelebihan makan, kamu nggak zakat, falaisa minni kata Rasulullah, nggak termasuk golonganku. Bayangkan, ketika di akhirat kan gini, kita kalau punya masalah, kita kan cari pembela kan. Nah, pembela kita itu besok di akhirat hanya Rasulullah, tidak ada yang lain. Hanya Rasulullah yang bisa memberi syafaat atas izin Allah. Nah, oleh karena itu syafaatnya Rasulullah ini akan hadir pada umatnya yang beliau cintai, yang termasuk golongannya. Bahasa kasarnya genge. Nah, kalau kita nggak masuk gengnya kan masalah. Nah, kata Rasulullah, kalau kamu punya kelebihan makan, jadi hitungannya kelebihan makan, bos. Bukan masalah kaya miskin, tapi kelebihan makan. Berarti namanya kelebihan makan, berarti dia pada hari itu bisa makan bisa makan agak Banyak gitu kan. Itu sudah harus wajib zakat dia. Oke. Harus wajib zakat. Dia harus wajib zakat. Oke. Kembali ke tadi. Jadi untuk zakat itu positioningnya kalau kita lihat itu hukumnya wajib, Mbak. Oke. Puasa tanpa zakat itu sama saja puasanya berpotensi bolong-bolong. Kita puasa itu masih bolong-bolong loh, Mbak Din. Tanpa sengaja tadi ngobrol tentang orang, itu kan ghibah. Walaupun ghibahnya sangat kecil sekali porsinya karena kita bahas kebaikannya. Tapi dikit-dikit ada, tapi dia kelemahannya ada loh. Nah, itu kan masuk misalnya. Nah, itu akan terselamatkan dengan zakat. Jadi zakat itu menyempurnakan pahala puasa karena Allah tahu persis kita puasa itu pahalanya bisa berkurang. Entah karena apa, mungkin nggak sengaja Mbak Dini, tapi berkurang kan, maka zakat itu menutupi. Nah, kapan dikeluarkannya zakat? Sejak puasa hari pertama sampai dengan menjelang sholat Id itu boleh dikeluarin zakatnya. Jadi sejak hari Kamis kemarin ketika puasa pertama itu udah boleh ngeluarin zakat. Nggak ada larangan. Kalau bicara afdal gimana Ustaz? Afdalnya ketika orang butuh. Nah, asumsinya ketika zakat fitrah itu ditunaikan agar ketika sholat Id nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang susah nggak bisa makan, maka kemudian pentasarufannya dilakukan menjelang Id. Seiring berjalannya waktu, ternyata ketika menjelang Id banyak yang mudik. Kadang-kadang diparani omahe sudah tutup, sudah pulang. Distribusiannya susah ya? Ya susah karena mungkin dia kekurangan terus dia pulang ingin mencari makan di rumah saja, di rumah kampungnya maksudnya. Dia di kota nggak berani karena susah posisinya. Gimana kalau kita tunaikan zakatnya ternyata dulu awal-awal kan dia bisa makan dari situ. Bisa pakai sahur buka dari beras yang kita tunaikan. Maka saya pesan pada teman-teman semua kalau mau bagi zakat fitrah nggak harus nunggu menjelang Id terus pagi-pagi cari orang malah susah kan. Apalagi sudah pada tutup. Malam-malamannya dodok aja kadang-kadang gini loh. Zakat tuh bagus, dikasihkan saya pun bagus ya, asal sesuai aturan ya. Tetapi kemudian menyerahkannya malam-malam dodok pintu gitu kan kasihan kan orang sudah istirahat. Nah, sekarang masjid sudah bagus Mbak Dini. Dia maju 1 hari, 2 hari, 3 hari, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang awal dari tasarufin, ya nggak apa-apa. Nah, teman-teman saya menghimbau juga nih teman-teman Vertizon kalau mau zakat fitrah, MCI apa Vertizon yang ngadain zakat fitrah di? Vertizon ngadain Peduli Zakat Center, nanti bisa hubungi ya, bisa hubungi Vertizon, nanti di situ teman-teman Vertizon akan ikut membagi. Jadi enak kan? Jelas tepat sasaran karena posisinya Vertizon sudah punya kantong-kantong dakwahnya, udah tahu mana yang kira-kira disasar dan itu insya Allah pasti tepat gitu kan. Nah, maka sudah terbukti amanah ya, makanya tinggal transfer aja nanti beliin beras selesai kan gitu. Jadi sekarang zakat tidak seribet dulu. Meskipun kalau mantap mau ngasih langsung orang tahu karena itu samping Anda atau mungkin depan Anda nggak apa-apa. Tapi daripada bingung ya hubungi aja Vertizon, nanti akan dibantu disalurin ke orang-orang yang berhak gitu kan. Dan itu insya Allah manfaat.
Gitu Pak Dini ya. Jadi siap. Untuk zakat tidak perlu nunggu akhir-akhir banget. Nah, udah pada muda udah ngurusin sholat Id gitu kan. Iya, pada malam takbiran ya, besok ada perbedaan kemungkinan Idul Fitrinya. Nah, kalau perbedaan gitu terus gimana? Kamu nyerahin, padahal kalau nyerahinnya setelah sholat Id itu hukumnya adalah bukan zakat, dia hibah biasa. Yep. Nah, itu dan orang kalau sampai puasa nggak zakat fitrah, waduh. Itu rugi bahaya. Banget ya selain rugi itu tetap namanya kan masih ingat kan? Rukun Islam? Syahadat, salat, puasa, zakat. Ada zakat masuk. Si kaya. Nah, kan masih masuk zakat kan. Nah, jadi jangan dilewati. Jadi hukum zakat wajib. Baik. Gimana Ustaz kalau saya dapat zakat tapi saya zakatin lagi? Misalnya si A nih, dia dapat zakat nih, katakanlah dari beberapa orang ngasih dia zakat fitrah. Nah, dia merasa dia mampu. Bukan mampu, dia miskin, tetapi dengan dia dikasih berlimpah itu kebanyakan. Dia merasa aku tuh juga harus zakat ini. Terus dia zakatin lagi. Jadi gimana Ustaz hukumnya beras zakat? Dizakatkan lagi. Oke. Bisa di forward gitu kan. Di forward itu gimana? Di copy paste gimana Ustaz? Halal. Boleh ya Ustaz. Boleh. Jadi panitia nggak boleh menolak. Misalnya teman-teman Vertijon misalnya tahu ada Pak A misalnya. Pak A ini sering disumbang sama Vertijon. Tiba-tiba dia datang, Mas Andi, saya mau zakat fitrah. Nggak boleh. Oh, nggak usah Pak, Bapak ini kan orang, nggak perlu Pak. Nggak boleh. Jadi zakatnya bukan urusan kaya miskin. Urusan mental, urusan niat, urusan komitmen. Ada orang yang kepepet, hidupnya dipepet, hidupnya level miskin, tetapi dia untuk zakat, dia ngerasa mampu. Bagaimana korban? Banyak kan korban yang dianggap orang miskin, ternyata malah korban. Yang kayak beli handphone, yang apel-apel itu bisa tapi kemudian zakat aja susah, korban aja susah, itu jadi masalah. Oke, jangan lupa tunaikan zakat teman-teman Vertizon, dan tolong bagi yang sudah berpenghasilan anak-anaknya tanggung itu zakatnya orang tuanya. Baik, gitu. Benar. Gak perlu ditunda-tunda, gak perlu mepet-mepet gitu kan ya, biar tepat sasaran juga. Dari sekarang aja kalau mau salurkan bisa. Cus, ya. Cus ke Vertizon juga bisa ke teman-teman Vertizon. Baik, itu tadi pembahasan kita di Sharing is Caring soal zakat. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santai lagi bareng Ustadz Munif pastinya di Vertizon TV. Tapi sekarang kita mau pamit undur diri dulu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.